Shalom Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, amin. Sama-sama kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Dan senang sekali saya bisa membagikan berkat firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Firman Tuhan itu adalah harta yang terbesar. Sama-sama kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya akan berbicara tentang perkataan hikmat orang benar. Ya, sama-sama kita membuka Mazmur pasal 37 ayat yang ke-30. Dikatakan begini, mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Saudaraku, perkataan yang berhikmat itu adalah identitas kita sebagai orang percaya dan yang mengasihi Tuhan. Perkataan yang berhikmat itu adalah perkataan yang berkualitas. Ya, perkataan yang berkualitas bukan ditentukan dari berapa banyak kata-kata yang kita ucapkan. Perkataan yang berkualitas bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita bisa merangkai, menyusun kalimat-kalimat yang baik, yang indah dan yang puitis. Kalimat yang atau perkataan yang berkualitas, ya, perkataan hikmat itu adalah perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya, ya, yang berdampak untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Haleluya, Tuhan Yesus itu baik. Amsal 25 ayat yang ke-11 mengatakan, ya, perkataan yang diucapkan tepat waktu itu bagaikan buah apel emas di pinggan perak. Buah apel emas di pinggan perak itu menunjukkan dua benda yang sangat serasi, bicara tentang keserasian, saudaraku. Ya, benda yang satu disebut apel emas dan yang satunya adalah pinggan yang terbuat dari perak. Kedua-duanya itu indah dan bisa dipakai untuk menjadi pajangan atau hiasan di dalam rumah kita. Saudaraku, demikian juga perkataan kita. Ucapan-ucapan yang kita ucapkan itu harus perkataan yang tepat pada waktunya, di waktu yang tepat, supaya orang yang mendengar perkataan kita, mereka diberkati, mereka merasakan kedamaian dan ketenangan. Ada berapa banyak, saudaraku, seringkali yang terjadi sebaliknya. Orang-orang yang berkata kurang hikmat, mengucapkan kata-kata yang tidak tepat, mengucapkan kata-kata yang justru menyakiti orang lain, mengucapkan kata-kata yang melukai orang lain, bahkan membuat orang lain tersinggung dan kecewa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar tentang perkataan yang berhikmat itu seperti apa. Yang pertama, Bapak Ibu, perkataan yang berhikmat itu adalah perkataan yang membangun, menguatkan, menyembuhkan dan memulihkan. Ya, orang yang terluka, menderita itu ketika mendengar perkataan kita, mereka dikuatkan, mereka dibangun, mereka dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Suku, kalau kita melihat orang lain sedang jatuh, ya, sedang terpuruk, sedang mengalami kegagalan, ya, kita harus membangun mereka, kita harus menguatkan mereka, ya, dengan perkataan-perkataan yang kita ucapkan, sehingga mereka kembali pada semangat, mereka kembali kepada kehidupan yang dipulihkan oleh Tuhan. Nah, saudaraku, yang kedua, perkataan yang berhikmat adalah perkataan yang bukan memprovokasi, ya saudaraku, bukan tambah menyulut emosi, kemarahan dan keadaan semakin memburuk yang menimbulkan kebencian, saudaraku. Jadi perkataan yang berhikmat itu meredakan, ya, bukan menyulut, mendamaikan, bukan membuat kisruh dan kacau suasana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi perkataan kita harus meredakan emosi seseorang, ya, meredakan situasi yang memanas, ya, itu perkataan yang berkualitas atau perkataan hikmat. Bukan seperti perkataan provokator, saudaraku, perkataan yang menyulut, saudaraku, ya, yang membuat api yang kecil menjadi semakin membesar dan kemudian menimbulkan kerusakan hebat, menimbulkan kebakaran yang mengerikan. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yang ketiga, ya, perkataan yang berhikmat itu apa? Yaitu perkataan yang kita sampaikan itu seperti kita sedang menyampaikan firman Tuhan, seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-11. Kalau engkau mengucapkan perkataan, hendaklah engkau mengucapkannya sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ya, apa artinya, saudaraku? Firman Allah itu memberikan kelegaan. Ya, firman Allah yang diucapkan itu adalah firman Allah yang memberikan pengharapan, membangkitkan semangat dan sukacita.
Ya, ketika ada orang yang rapuh, ketika ada orang yang terjatuh, ya, waktu kita menyampaikan firman Tuhan, perkataan yang penuh hikmat, nasihat-nasihat yang membangun, saya percaya orang itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Mereka akan dikuatkan kembali oleh Tuhan, dan mereka semuanya akan mendapatkan kekuatan dari perkataan-perkataan kita. Bukankah seperti dalam pepatah bahasa Jawa yang mengatakan begini, ajining rogo soko busono, ajining urip soko lati atau mulut kita, perkataan kita, saudaraku. Karena itu mari kita sama-sama berhati-hati dalam mengucapkan segala sesuatu, karena perkataan kita itu akan membangun atau meruntuhkan, meredakan atau justru menyulut emosi seseorang. Yang keempat, yang terakhir, perkataan yang berhikmat atau yang berkualitas itu adalah perkataan yang penuh dengan kasih, bukan perkataan yang hambar. Alkitab mengatakan Kolose pasal 4 ayat yang ke-16, ya, berkata begini, hendaklah perkataanmu itu penuh kasih, jangan hambar. Nah, saudaraku, hambar itu artinya tidak ada rasanya, tidak ada efeknya, ya, tawar, tidak membawa dampak apa-apa, tidak memulihkan. Bahkan seringkali ya perkataan hambar itu justru merusak suasana, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab itu mari kita menyadari bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Bicara tentang berkat bukan melulu bicara duit, ya saudaraku, tetapi perkataan yang menjadi berkat, perkataan yang membangun, menguatkan, meneguhkan, ya, memberikan kepada mereka kekuatan ketika mereka dalam kelemahan, menyembuhkan mereka ketika mereka dalam sakit, ya, mereka dalam kesesakan kita bangun, ketika mereka dalam beban berat, ya, perkataan kita memberikan kelegaan kepada mereka semuanya. Sebab saya percaya firman Tuhan yang disampaikan, ya, nasihat-nasihat firman Tuhan yang disampaikan, perkataan-perkataan yang penuh dengan kasih itu akan membangun, bukan meruntuhkan, akan menguatkan, bukan melemahkan, ya, akan menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan, saudaraku. Nah, saudaraku, tapi saya melihat, saudaraku, ada berapa banyak orang justru terlukai, tersakiti, ya, gara-gara perkataan yang kita ucapkan. Ya, kita belajar untuk tidak mengucapkan kata-kata yang hambar, kata-kata yang membuat orang menjadi tawar hati, tapi perkataan-perkataan yang membangun. Sebab Matius pasal 12 ayat yang ke-37 mengatakan begini, saudaraku, ya, perkataan kita itu akan menentukan hidup kita. Ya, dikatakan begini, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi kita dibenarkan atau dihukum itu tergantung lisan kita, perkataan kita, ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita. Jadi mulai sekarang mari kita belajar untuk mentransformasi diri kita, ya, termasuk perkataan kita, ya, karena ada banyak orang yang terluka gara-gara perkataan, tapi ada orang-orang yang diselamatkan karena perkataan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan saudara dan saya ini seperti apa? Ayo kita minta sama Tuhan supaya Tuhan menjaga lidah bibir kita ini. Alkitab di dalam kitab Yakub mengatakan, ya, lidah adalah dunia kejahatan. Ya, lidah itu seperti api yang kecil tapi bisa membakar hutan yang luas. Lidah itu diibaratkan seperti kemudi dari sebuah kapal yang besar, saudaraku. Kapal yang besar itu dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Perkataan kita itu mengemudikan arah tujuan kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada ungkapan yang berkata begini, mulutmu harimaumu, ucapanmu adalah harimaumu. Ya, berhati-hati, ada banyak orang slip of tongue dan kemudian mereka harus berurusan dengan hukum. Ya, jaga lidah kita supaya kita tidak menyakiti orang lain. Jadilah berkat agar nama Bapa dipermuliakan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus itu baik. Amin.